1897 Theodor Herzl datang kepada Sultan Habibur Rahman yang kedua. 2 kali dia datang, 5 tahun kemudian itu tak terpenuhi cita-citanya atau harapannya. Baru 1948 cita-cita itu terwujud. Itu pun setelah Khilafah Utsmani runtuh. Ada pertanyaan kritis, Tad. Ya. Bukankah Amerika tidak akan membiarkan kalau khilafah itu tegak? Ya. Lantas apa yang bisa menghalangi serangan Amerika kalau khilafah itu tegak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas serangan entitas Yahudi ke Qatar. Pada tanggal 9 September 2025, sekitar 15 jet tempur menembakkan lebih kurang 10 rudalnya ke Doha. Targetnya adalah tempat delegasi Hamas membahas usulan gencatan senjata yang diusulkan oleh Trump. Kenapa entitas Yahudi ini demikian berani menyerang negeri Islam termasuk Qatar? Untuk itu kita akan memperbincangkan ini dengan Ustadz Ismail Nusanto. Yeah. Kalau kita lihat Qatar selama ini kan pengabdiannya cukup luar biasa ya kepada Amerika ya. Yeah. Ada pangkalan militer di sana. Yeah. Bahkan ketika Trump datang kemarin ya ada investasi yang sangat besar ya. Tapi kenapa Amerika masih membiarkan ya Qatar ini diserang oleh entitas penjajah Yahudi? Iya, ya karena di saat yang sama sebenarnya juga Qatar itu masih memberikan ruang yang cukup lebar kepada kelompok perlawanan Palestina di Gaza khususnya kepada Hamas. Kita tahu pimpinan Hamas itu banyak berada di sana. Termasuk juga ulama besar Syekh Yusuf Qaradawi itu lama sekali juga ada di sana. Dari semua negara Teluk, 6 atau 7 negara Teluk itu Qatar lah satu-satunya yang masih memberi ruang gitu. Jadi dari sisi Israel sebenarnya bisa dipahami kalau dia nekat menyerang Qatar. Hanya yang jadi catatan adalah pertama bagaimana dia bisa tahu di situ ada pertemuan. Itu kan menunjukkan bahwa intelijen Israel itu memang luar biasa. Sekaligus juga bahwa negeri Muslim itu begitu rapuhnya sampai bisa ditembus oleh kekuatan intelijen semacam itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan ini juga mengulangi tragedi meninggalnya Ismail Haniyah itu. Itu kan di tempat yang menurut pemerintah Iran itu sudah paling maksimum security, tempat yang tingkat keamanan itu sudah paling tinggi di situ. Tapi kok bisa kena pas di tempat tidurnya gitu. Itu kan menunjukkan juga tadi hal. Kemudian yang kedua, Israel sudah belajar bahwa sekonyol apapun tindakan dia itu tidak ada yang bisa membalas itu. Memang kemarin sempat dibalas begitu rupa oleh Iran, tetapi dia ngerti bahwa pemimpin negeri Muslim di wilayah itu semuanya berhenti pada retorika. Sebagaimana juga kita baca bagaimana MBS itu mengatakan bahwa Saudi akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membela Qatar. Tapi kita lihat tidak ada tindakan apa-apa. Qatar juga mengancam akan membalas, nggak ada. Jadi dia sangat yakin, sekaligus sangat yakin bahwa Trump Amerika itu ya mungkin agak kaget atau marah. Tetapi tidak akan juga bertindak lebih jauh, apalagi Israel katanya sudah menginformasikan hal itu kepada Trump gitu. Artinya yang tidak ada soal gitu. Jadi mission accomplished gitu. Dan sasaran kena kan, meskipun bukan sasaran paling besar gitu. Tapi kena, tempatnya kena, kemudian ada juga yang meninggal gitu. Ya kalau kita lihat ya keberadaan sebutlah pihak-pihak perlawanan ya. Misalkan Hamas atau kelompok Al-Ikhwan termasuk Qatar juga merupakan tempat pertemuan
dengan Taliban Ya. di era Amerika masih ada di Taliban ya. Ya. Artinya kan keberadaan kelompok-kelompok perlawanan di Qatar itu juga dibutuhkan oleh Amerika sebagai tempat perundingan begitu. Ya. Tapi kenapa Amerika itu membiarkan tindakan ini? Karena asumsinya banyak pihak mengatakan Ya. tidak mungkin Israel itu melakukan ini kecuali ada lampu hijau dari Amerika. Ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama memang ada lampu hijau dari Amerika, atau kemungkinan yang kedua Israel bertindak sendiri untuk kepentingan dia sendiri, mengabaikan Amerika. Kan itu sudah sering juga dilakukan oleh Israel. Allah alam mana dari kedua kemungkinan itu. Tetapi apapun, baik itu dapat lampu hijau atau tidak, Israel itu sebenarnya tidak peduli gitu. Bagi dia yang paling penting itu adalah keinginan dia tercapai. Dan kita tahu bahwa di saat hampir sama kan, setelah dia menyerang Qatar, dia menyerang juga Yaman. Dan pusat komandonya kena kan itu. Gitu. Itu menunjukkan bahwa jangkauan serangan Israel sekarang bukan lagi di negeri-negeri dekat. Jangan lagi Gaza atau Yordan yang dekat, Iran, bahkan yang jauh seperti Qatar itu kan relatif jauh. Itu juga dia serang itu. Ini kan juga sekaligus meruntuhkan ya anggapan-anggapan bahwa kalau dekat dengan Amerika itu akan aman. Ya. Ternyata Israel tidak memperdulikan itu. Ya. Artinya menurut Ustadz Ismail ya, apa yang sedang terjadi di negeri Islam sekarang ini? Iya, jadi sebelumnya ada asumsi bahwa kalau dia itu katakanlah tidak mengganggu Israel, itu dia tidak akan diganggu gitu. Ini Qatar kan sebenarnya tidak secara langsung gitu. Kalaupun ada Hamas, tetap dibutuhkan Qatar sebagai tempat perundingan kan? Iya gitu, karena perundingan tetap memerlukan tempat. Tapi kan ternyata Israel, jadi ini sebenarnya sudah menunjukkan kesekian kali bahwa Israel itu adalah negara yang nggak peduli semua gitu, nggak mempedulikan apa yang disebut, jangan lagi soal bicara etika hukum internasional, kan PBB langsung bereaksi kan, melanggar hukum internasional. Ini hari kok bicara hukum internasional kepada Israel gitu. ICC juga sudah. ICC sudah, bahkan sudah menghukum, sudah memvonis, sudah memerintah nangkap, enggak ada gitu. Jadi luar biasa ini negara kecil sakcuprit penduduk hanya 7,6 juta, tapi dia bisa berbuat seenaknya di tengah-tengah masyarakat dunia yang hampir 2 miliar. Lantas apa yang harus miliar. dilakukan oleh umat Islam? Bolak-balik kita mengatakan bahwa umat Islam itu tidak bisa bergantung kepada orang lain. Umat Islam harus bergantung pada kekuatannya sendiri, bergantung pada kekuatan tauhid, kekuatan iman, dan kekuatan kita sebagai umat yang hampir 2 miliar itu. Tapi itu hanya mungkin ketika hadir dua unsur penting. Bolak-balik kita katakan, yang pertama institusi politik yang menyatukan itu semua, itulah khilafah, dan pemimpin yang memang memimpin untuk tujuan itu, izul Islam wal Muslim, itulah khalifah itu. Tidak ada lain gitu. Karena dalam sejarah juga membuktikan Israel itu baru berdiri ketika khilafah runtuh, dan dia tahu bahwa ketika khilafah masih ada tidak mungkin, dan itu sudah tercatat oleh sejarah. 1897 Theodor Herzl datang kepada Sultan Abdul Hamid yang kedua, 2 kali dia datang, 5 tahun kemudian itu tak terpenuhi cita-citanya atau harapannya. Baru 1948 cita-cita itu terwujud, itu pun setelah khilafah Utsmani runtuh gitu. Ada pertanyaan kritis, Tad. Ya. Bukankah Amerika tidak akan membiarkan kalau khilafah itu tegak? Ya. Lantas apa yang bisa menghalangi serangan Amerika kalau khilafah itu tegak? Ya, tidak pernah ada kekuatan selain Islam yang membiarkan Islam itu tegak. Tidak pernah, dari dulu sampai sekarang dan sampai nanti. Ketika Nabi dulu menyampaikan risalah Islam, apa sekelilingnya itu membiarkan? Ya enggak juga. Kan orang Quraisy menghalangi. Ketika mereka menyerang Badar, mereka menyerang Uhud, ya, di Uhud. Kemudian ketika mereka tidak bisa melakukan sendiri, mereka berkelompok, ya, berkomplot gitu maksudnya, dalam perang Azab atau perang Hondak gitu. Kemudian berhadapan dengan Romawi, perang Mu'tah, berhadapan dengan Persia, tidak pernah sepi gitu. Jadi kalau kemudian kita saksikan sekarang ini bahwa perjuangan dengan khilaf itu akan dihalangi oleh negara-negara besar, ya memang begitu gitu. Ini bukan sesuatu yang aneh dan tidak perlu kita pikirkan, dalam arti bahwa yang memang begitulah. Nah, yang mesti kita pikirkan itu diri kita gitu. Ada enggak kita ini memiliki kemauan seperti itu
usaha untuk mengarah ke sana. Kalau tidak, sebenarnya kita ini sudah meringankan tugas musuh-musuh kita, gitu. Karena itu jangan salahkan siapa-siapa kalau kita bersikap seperti itu sampai ini hari. Apalagi di sisi lain kita juga melihat dalam beberapa fakta Amerika itu sebenarnya disebut sangat superpower di masalah Afghanistan. Kasus Afghanistan menunjukkan ya perlawanan Taliban itu telah membuat mereka mundur ya. Demikian juga di Irak. Artinya kalau umat Islam itu bersatu, tidak mudah juga sebenarnya bagi Amerika untuk melakukan perang terbuka. Benarkah seperti itu? Ya, juga di Vietnam gitu kan disebut Amerika kalah di Vietnam. Itu kan menunjukkan bahwa yang jadi soal itu sebenarnya bukan Amerikanya tapi kita. Kalau kita bisa bersikap kuat seperti katakanlah yang sudah ditunjukkan oleh Vietnam, ditunjukkan oleh Irak, ditunjukkan oleh Afghanistan, itu bisa. Itu kan baru spot-spot dari kekuatan umat. Belum kekuatan umat secara keseluruhan. Memang Amerika itu besar dari segala ukuran materialnya, tetapi apakah mentalitinya cukup kuat seperti itu kan juga dibuktikan dalam sejarah kan enggak begitu. Bagaimana pasukannya itu, tentaranya itu mentalitinya kayak begitu rapuh ya. Sama sebagaimana Zionis juga. Nah, jadi ini kuat, ini akan bisa dikalahkan kalau kita juga memiliki kekuatan, nggak usah lebih, mungkin setara saja itu bisa. Apalagi jadi yang perlu kita pikirkan inilah membangun kekuatan kita. Itu pula yang akan mempengaruhi sikap musuh terhadap kita. Itu dia. Dan itu yang tidak dilakukan sekarang ini. Dan itu yang harus kita lakukan. Dan harus kita lakukan. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menarik sekali tadi. Yang perlu kita bangun sekarang adalah kekuatan kita. Kalau kita kuat, musuh juga akan berpikir 1000 kali untuk menyerang kita. Tapi kalau kita lemah, sekarang inilah yang terjadi. Mereka dengan gampang menyerang kaum muslimin. Dan kekuatan kita itu ada pada kekuatan keimanan dan persatuan umat Islam di bawah naungan khilafah ala minhaji nubuwah. Itu yang harus kita perjuangkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.